Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Hukum Tata Negara yang beranggotakan 1. Ahmad Fauzan, 2. Auliatur Rahmah, dan 3. Fiska Eja Putri. Baiklah, untuk penjelasan pertama adalah A. Sumber-sumber HTN. Pengertian sumber HTN. Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang memiliki kekuatan yang memaksa, mengikat, dan apabila aturan tersebut dilanggar, terdapat sanksi yang tegas. Utrecht mengatakan bahwa kebanyakan para ahli memberikan istilah sumber hukum berdasarkan sudut pandang keilmuannya, yakni 1. Sumber hukum ditinjau dari sudut pandang ahli sejarah. 2. Sumber hukum ditinjau dari sudut pandang ahli filsafat. 3. Sumber hukum ditinjau dari sudut pandang ahli sosiolog. 4. Sumber hukum ditinjau dari sudut para ahli ekonomi. 5. Sumber hukum ditinjau dari sudut para ahli ekonomi. 6. Sumber hukum ditinjau dari sudut para ahli religius. 7. Sumber hukum ditinjau dari sudut para ahli hukum. B. Sumber hukum material dan formil. Yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material ialah sumber hukum yang menentukan isi hukum. Sumber hukum ini diperlukan ketika akan menyelidiki asal-usul hukum dan menentukan isi hukum. Misalnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang kemudian menjadi falsafah negara merupakan sumber hukum dalam arti material yang tidak saja menjiwai bahkan dilaksanakan oleh setiap peraturan hukum. Berikut ini beberapa alasan Pancasila sebagai sumber tertib hukum di Indonesia, yakni yang pertama, Pancasila merupakan isi dari sumber hukum. Yang kedua, Pancasila merupakan pandangan hidup dan falsafah negara. 3. Pancasila merupakan jiwa dari setiap peraturan yang dibuat, diberlakukan. Segala sesuatu peraturan perundang-undangan atau hukum apapun bertentangan dengan jiwa Pancasila harus dibatalkan atau tidak berlaku. Menurut Tab MPRS nomor 20 /MPRS /1966 tentang tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia yang menjadi sumber hukum perundang-undangan Republik Indonesia adalah Pancasila. Artinya, Pancasila merupakan sumber tertib hukum dalam arti sumber dari segala sumber hukum. Hal ini mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita kemerdekaan individu, masyarakat, bangsa Indonesia, jiwa dari rakyat Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila sebagai sumber tertib hukum bahwa sumber hukum yang berlaku di Indonesia, baik formal maupun material, seluruhnya bersumber pada Pancasila. Yang kedua, sumber hukum formil. Sumber hukum formil yaitu sumber hukum yang dikenal dalam bentuknya. Karena bentuknya inilah sumber hukum formil diketahui dan ditaati sehingga hukum itu berlaku umum. Ada beberapa sumber hukum formil hukum tata negara meliputi yang pertama undang-undang, yang kedua kebiasaan atau kostum dan adat, yang ketiga perjanjian antara negara atau traktat, yang keempat keputusan hakim atau jurisprudensi, yang kelima pendapat ahli hukum terkemuka atau doktrin. Secara lebih spesifik, Profesor Dr. Jimli Asidiki membagi sumber HTN menjadi 7 macam, yaitu yang pertama, nilai konstitusi yang tidak tertulis. Yang kedua, UUD baik pembukaannya maupun pasalnya. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan tertulis. 4. Jurisprudensi peradilan. Yang kelima, konvensi ketatanegaraan. Yang keenam, doktrin ilmu hukum yang telah menjadi ius communis opinio doctorum. Yang ketujuh, hukum internasional yang telah diratifikasi atau telah berlaku sebagai hukum kebiasaan. C.
Sumber-sumber hukum tata negara. 1. Undang-undang. Undang-undang dalam arti luas yaitu segala peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa atau pusat daerah yang mengikat dan berlaku umum. Undang-undang dalam arti sempit yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh penguasa sebagai suatu badan negara yang secara tertentu diberi kekuasaan untuk membentuk undang-undang yaitu DPR bersama dengan Presiden. Suatu undang-undang mulai sah berlaku apabila telah diundangkan dalam lembaran negara oleh Sekretaris Negara dan tanggal berlakunya suatu undang-undang itu. Misalnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diundangkan pada tanggal 13 Agustus 2003 dan LNRI tahun 2003 Nomor 98 dan TLNRI Nomor 4316. Jika tidak disebutkan tanggal diundangkan untuk Jawa Madura dan 100 hari untuk daerah lain. 2. Konvensi. Konvensi sama dengan kebiasaan ketatanegaraan dengan adanya keyakinan hukum dari golongan atau orang-orang yang berkepentingan dan keyakinannya tersebut dipercaya memuat hal-hal yang baik dan karena adanya nilai-nilai yang baik dalam aturan tersebut maka harus ditaati. 3. Jurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. 4. Traktat. Traktat ketatanegaraan tidak sama persis dengan perjanjian, namun ada kemiripan karena traktat tersebut merupakan suatu perjanjian. Hanya saja prosesnya berbeda dengan perjanjian pada umumnya. 5. Doktrin. Doktrin merupakan pendapat atau bajaran ahli hukum yang terkemuka dan mendapat pengakuan dari masyarakat, misalnya pemeriksa perkara atau dalam pertimbangan putusannya menyebutkan ahli hukum tertentu.